Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak. Di sini perkenalkan saya Dia Femi Safitri, NIM 420142209 dari Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses menormalisasikan data yang tidak normal. Sebelum itu, saya sudah menyiapkan data yang berjumlah 30 data. Baik, berikut sudah saya tampilkan data nilai pretest siswa pada mata pelajaran fisika. Di sini terdapat 30 data. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan bagaimana prosedur dalam melakukan atau menormalisasikan sebuah data yang tidak normal. Jadi, pertama kita harus menyiapkan sebuah data, lalu kita cek terlebih dahulu apakah data tersebut normal atau tidak. Di mana syarat data yang normal adalah ketika signifikansinya adalah lebih dari 0,05, maka data tersebut dianggap data yang normal. Tetapi ketika data tersebut telah dilakukan uji normalisasi, tetapi hasilnya adalah kurang dari 0,05, maka data tersebut adalah data tidak normal. Oke, baik. Selanjutnya, kita mencoba untuk melakukan tes terlebih dahulu, apakah data yang sudah saya sediakan ini adalah data yang normal atau tidak. Untuk cara-caranya, yaitu kita klik pada menu Analyze, kemudian kita pilih deskripsi statistik, dan kemudian kita pilih bagian Explore. Pada bagian Explore ini, pada bagian pretest, kita masukkan ke kolom dependent list atau variabel terikat. Kemudian, pada bagian plots, kita klik bagian histogram, kemudian bagian normality plot with test. Lalu kita continue dan kita oke. Lalu setelah itu akan keluar outputnya. Baik, setelah kita melakukan uji normalitas, berikut output yang dihasilkan dari tes normalitas data tersebut. Di sini ada bagian case processing summary, and then descriptive, dan yang terakhir adalah test of normality. Pada bagian test of normality ini ada dua tes, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Sapir-Whorf, di mana eh, Kolmogorov-Smirnov ini digunakan apabila datanya lebih dari 50 dan Sapir-Whorf digunakan apabila datanya kurang dari 50. Nah, karena data yang kita gunakan adalah sebanyak 30 data, maka kita melihat nilai signifikansinya pada bagian Sapir-Whorf. Di sini pada bagian signifikan bernilai 0,023, di mana yang berarti nilai tersebut adalah kurang dari 0,05 yang menandakan bahwa data tersebut adalah data yang tidak normal. Nah, untuk melakukan atau normalisasi atau kita akan melakukan normalisasi, kita harus melakukan transform data terlebih dahulu. Nah, sebelum itu saya akan menampilkan histogram dari data tersebut. Kita kembali ke data. Kemudian kita klik Analyze, kita klik Descriptive Statistik, kemudian kita pilih pada bagian frekuensi. Pada bagian frekuensi ini kita masukkan pretest ke bagian variabel, kemudian pada bagian chart kita pilih histogram dan show normal curve on histogram. Lalu kita klik continue dan klik OK. Berikut saya tampilkan data dari atau bentuk histogram dari data yang sudah dilakukan tes normalitas. Pada bagian garis hitam ini adalah garis normalitasnya, sedangkan yang biru ini adalah bentuk histogram dari data tersebut. Data ini merupakan data yang miring positif, di mana maksudnya adalah eh, pada bagian rata-ratanya adalah lebih besar daripada bagian median atau modus. Ada beberapa tipe kemiringan, yaitu sudah saya lampirkan dan sudah saya tuliskan.
Berikut. Di sini ada dua tipe kemiringan. Pertama yaitu pada bagian A ada kemiringan negatif skew atau di mana dia miringnya lebih condong ke bagian kanan-kanan saya. Sementara pada bagian B adalah positif skew atau dia lebih condong ke arah kiri dari tangan saya. Di mana nilai min itu lebih besar daripada nilai median serta modus, dan pada bagian negatif skewed atau miring kiri, miring negatif, nilai modus lebih besar daripada nilai median dan nilai min. Nah, dari dua bentuk miring itu dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Berikut saya tampilkan. Di sini ada bagian substansi negatif skewness, kemudian ada bagian sphere negatif skewness, kemudian ada bagian moderat positif skewness, ada bagian substansia positif skewness, dan ada bagian severe positif skewness dan moderat negatif skewness. Nah, dari berbagai jenis histogram ini juga memiliki berbagai rumus yang berbeda untuk melakukan normalisasi. Pada contohnya, berikut sudah saya lampirkan untuk rumusnya dari jenis histogram tersebut. Hmm, Jika bentuk histogram tersebut adalah substansial negative skewness, maka rumus yang digunakan untuk melakukan normalisasi adalah log 10 K min X. Kemudian jika jenis histogram tersebut adalah severe negative skewness, maka rumusnya adalah 1/K min X. Jika bentuk histogramnya adalah moderate positive skewness, maka rumusnya adalah squared X atau akar X. Kemudian jika substansial positive skewness, maka nilainya adalah log 10 atau ln X. Kemudian jika severe positive skewness, rumusnya adalah 1/X. Dan kemudian jika bentuk dari histogram tersebut adalah moderate negative skewness, maka rumusnya adalah squared X K min X atau akar K min X. Nah, jika kita tinjau kembali bentuk histogram dari data yang sudah kita hasilkan, seperti ini, maka data tersebut merupakan berbentuk atau dengan jenis histogram substansial positive skewness. Berikut, begini. Karena dia lebih condong ke bagian kiri dari tangan saya. Nah, karena jenis histogram tersebut adalah substansial positive skewness, maka rumus yang digunakan adalah ln X. Rumus yang digunakan adalah ln X. Begitu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui rumus apa yang akan kita gunakan dalam menormalisasikan data tersebut, kita kembali lagi ke bagian SPSS. Baik, sudah saya kembali. Kemudian kita akan melakukan transformasi data. Kemudian kita pilih menu transform. Kemudian kita pilih menu compute variable. Pada bagian compute variable ini, pada bagian target variable, kita tuliskan nama variabel yang baru. Contohnya saya tuliskan adalah pretest transform. Kemudian, pada bagian numeric expression ini, karena kita sudah mengetahui jenis rumusnya, jenis histogram dan rumus yang digunakan, maka kita pilih pada bagian function group ini, pilih arithmetic, dan kita pilih bagian ln. Pada bagian ini, atau tanda tanya, kita isi dengan sesuatu atau variabel yang akan kita hitung. Pada di sini kita memilih bagian pretest. Kemudian kita masukkan, kemudian kita pilih OK. Kemudian di sini sudah ada data yang baru setelah kita transformasi bernilai di sini ada tulisan pretest transform. Berikut nilainya. Nah, setelah kita melakukan transformasi data, kita kembali lagi menguji nilai atau normalitas dari data yang sudah kita transfer ini. Caranya adalah sama seperti kita melakukan uji normalitas dengan menggunakan Shapiro-Wilk karena datanya berjumlah kurang dari 50. Kita kembali kepada menu Analyze, kemudian pada menu Descriptive Statistik, kemudian kita pilih pada bagian Explore, kemudian kita keluarkan variabel pretest tadi,
dari dependent list dan kita ganti dengan variabel yang pretest transform ini atau data pretest yang sudah kita lakukan transformasi data. Kemudian pada bagian plot pastikan sudah ada hmm, pada bagian this histogram sudah kita klik atau kita centang dan pada normality plot juga sudah kita centang. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Untuk hasilnya, hasil normalitas data yang sudah kita lakukan transformasi di sini kita lihat bahwa pada bagian Shapiro-Wilk, pada bagian signifikan nilainya adalah 0,055, di mana berarti nilai ini lebih besar daripada nilai 0,05, di mana interpretasinya adalah data ini merupakan data normal. Jadi setelah kita lakukan transformasi data, eh, data yang sebelumnya tidak normal, yang nilai sebelumnya adalah 0,023, setelah kita lakukan transformasi data, data tersebut memiliki nilai signifikan yang berubah, yaitu bernilai 0,055 yang berarti data tersebut merupakan data yang normal, atau artinya data tersebut sudah normal. Coba kita cek kembali bagaimana bentuk histogramnya. Dengan melakukan cara yang sama seperti tadi, kita klik Analyze, Descriptive Statistik, kemudian bagian frekuensi, lalu pretest ini pada variabel kita keluarkan dan kita ganti dengan bagian pretest transform. Lalu pastikan pada bagian chart, histogram, dan show normal curve on histogram sudah terklik atau tercentang. Lalu klik continue dan klik OK. Kita lihat. Baik, di sini datanya sudah normal. Jadi untuk kesimpulannya, berikut adalah simpulan atau data dari data tes normalitas sebelum dan setelah melakukan transformasi data. Untuk signifikan sebelum melakukannya adalah 0,023 dan setelah melakukannya adalah 0,055. Jadi terbukti rumus tersebut dalam melakukan transformasi data adalah efektif, di mana kita bisa merubah data yang sebelumnya tidak normal berubah menjadi data yang normal. Sekiranya berikut yang dapat saya jelaskan mengenai cara mentransformasi data yang tidak normal menjadi data yang normal. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga penjelasan singkat saya ini dapat membantu teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.